Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-36, surat Yasin, ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masukkanlah mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, ke neraka jahanam. Masukkanlah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Islauha, masuklah ke dalamnya. Makna ibadah. Banyak manusia yang melakukan sholatnya dipengaruhi oleh hawa, yaitu melakukan didasari karena ingin mendapatkan sesuatu, sehingga dalam kenyataannya bukan karena ingin meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah, melainkan untuk mendapatkan pahala belaka tanpa didasari ridha ilahi. Ibadah yang sesungguhnya adalah bukan semata-mata mencari pahala sebagai tujuannya, akan tetapi demi mencapai keridhaan Allah. Ada perkataan islauha. Kata-kata islauha, akar kata sama dengan sholat juga. Sholat, islauha. Masuk bukan dakhola. Masya Allah. Masuk bukan dakhola tapi sholat. Kalau dakhola, kita masuk ke ruangan, ke rumah kita, tidak menempel jendela. Masuk kita ke ruangan, kita tidak menempel pintu. Tapi kalau masuk ke dalam air, kita keluar, air menempel di diri kita. Jadi seperti itu neraka nanti nempel. Masya Allah. Nah sekarang kita perhatikan, ada orang dikasih Allah hadiah bagi orang sholat. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang berorientasi untuk mencari keuntungan dunia. Kayakan aku ya Allah. Sholat itu sudah hadiah, itu hasil. Kenapa justru sholat minta dunia? Harusnya dunia mintalah sholat. Dia tukar sholat dengan dunia. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang sholat. Karena tidak berguna apa yang dilakukan. Tidak ada refleksi, tidak ada proyeksi dari sholatnya. Sholat tetap juga koruptor. Sholat juga gampang marah, emosi. Terus sholat juga dendam, hasad, hasud. Karena sholatnya tidak memberi bekas bagi dirinya. Di surat 72 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih famay yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala. Lihat, tidak takut akan pengurangan pahala. Dan tidak pula takut akan penambahan dosa dan kesalahan. Jadi kalau orang yang mau beriman benar, bukan karena pahala dia dapat, bukan karena takut dosa. Dia berbuat karena ada hak bagi diri dia. Ada hak mata, hak telinga, hak kaki, hak tangan untuk dilakukan. Dan ingat, manusia itu kalau bisa lihat tangan. Bukan tangan ini, bukan diri kita. Tangan si Polan, tangan si Polin, mata si Polan, mata si Polin. Karena itu adalah alat, dia kendaraan sebagaimana mobil. Sebagaimana roda bagi mobil. Roda itu adalah alat agar mobil itu jalannya bagus. Dan ini alat kita semua. Di manakah kita berada? Sudahkah jiwa kita kuat dalam diri kita ini? Maka ayat Allah tadi, orang beriman tidak mau tergantung karena pahala takut ini semuanya. Ada cerita seorang bapak katakan, bertanya kepada anak muda, wahai anak muda, apa yang kau lakukan sekarang kegiatan ini? Maksud bapak apa? Apakah kau berzakat? Apa itu zakat, Pak? Itu memberi. Kalau saya memberi 2,5%. Infak itu perintah Allah. Oh, saya nggak tahu itu, Pak. Yang ada saya setiap hari saya memberi. Saya nggak tahu mana sesungguh-sungguhnya yang benar. Satu mengharapkan aturan, satu mengharapkan pahala si bapak tadi. Tapi anak muda dia udah jiwanya memberi. Nah, orang seperti ini yang dicari, yang betul-betul ikhlas, mukhlishina lahuddin. Lihatlah Utsman bin Affan memberikan ontanya 100 ekor onta untuk orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Ya Utsman, dari mana? Lihatlah ketika dialog antara Utsman dan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi punya sumur, terus sumur itu dimiliki orang Yahudi yang membeli orang-orang beriman dan sangat mahal. Sumur, airnya mau diambil karena padang pasir sangat sulit dengan air. Namun Utsman membelinya.
Tapi membelinya dibagi dua. Maksudnya dibagi dua, sumur yang satu dibagi dua. Hari ini aku, hari besok kamu, wahai Utsman. Begitulah. Dan dibuat mahal. Maka pada waktu giliran Utsman dikumpulkan orang beriman. Ambil semua air, ambil semuanya. Besok orang Yahudi sudah mulai berkurang. Lusa sudah mulai lagi dikatakan ambil lagi. Kata Allah. Disiapkanlah ember semuanya. Penuhlah air yang dimiliki oleh orang beriman. Pada hari orang Yahudi itu, orang beriman sengaja mengeluarkan air semuanya, bahwa tidak laku lagi jualannya orang Yahudi. Pada akhirnya dijuallah semuanya kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman hanya mengharapkan dari Allah. Wahai Utsman, dari mana kamu nih? Kok bisa begini? Minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Nah, orang yang tidak pamrih tadi, apa yang dikeluarkannya bukan diharapkan dari orang yang memberi, yang diberi. Tidak. Alam ini luas, bukan main. Orang yang memberi, dia akan memberikan nilai terbaik. Orang yang sungguh-sungguh mengajarkan anak orang lain, anak kita akan diajarkan Allah dengan cara yang berbeda. Kalau kita mengajarkan serius kepada kawan-kawan kita, maka kawan-kawan kita juga akan diajarkan serius. Jadi mengajarkan anak, mengajarkan istri kita, suami kita sangat sulit. Maka ajarkanlah orang lain, ajarkanlah anak orang lain. Seperti seorang guru. Guru mengajarkan anak orang lain, namun kurang serius. Sayang wahai guru. Seharusnya wahai guru, ajarkan seriuslah anak orang lain itu sebagaimana anakmu. Anakmu yang susah diajarkan oleh diri kita akan diajarkan Allah seserius yang kau ajarkan kepada anak orang lain. Tanda manjadda wajada. Bagi siapa yang sungguh-sungguh dia yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.